Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KM Oke. Kali ini saya akan mereview cara meratakan lahan sawah ya dengan cepat dengan menggunakan hand traktor Boxer G1000. Itu traktornya sudah selesai 2 kotak, tinggal 1 kotak 2 kotak ini ya. Yang seperti ini masih 2 kali proses ya. Pertama singkal lauku, yang kedua dirancah digaru kasar ya, seperti ini masih kasar. Dan yang ketiga itu perataan digaru dan hasilnya bisa kita lihat ya. Nah, di belakang garu itu dipasang pipa pralon 1 lonjor ya, 1 lonjor diameter 3 inch ya, 3 inch bisa dilihat ya. Nanti untuk meratakannya itu jika nanti ada genangan lumpur maka akan dinaiki. Nah, ini ya bisa dilihat hasilnya langsung rata, karena kalau cuma garu kecil itu nanti pasti kiri kanannya akan naik ke atas ya, ratanya sulit. Tapi kalau pakai peralon belakangnya itu jauh lebih cepat. Kita lihat yang hasil setelah menggunakan garu dan pipa paralon. Ini hasil yang sudah selesai, bisa dilihat sangat rata ya, sangat rata. Cara seperti ini menurut saya sangat efektif ya, sangat efektif dan mempercepat pekerjaan ya. Jadi cara untuk meratakan lahan sawah finishing dengan cepat ya pakai pipa paralon. Kalau teman-teman masih menggunakan traktor tanpa pipa paralon, sebaiknya alangkah baiknya dipasang pipa paralon. Untuk pipa paralon itu tidak usah diisi teman-teman ya, tidak usah diisi apapun. Belakangnya tidak usah diisi air atau pasir, tidak usah, biarkan kosong. Cuma kanan kirinya dikasih penutup ya, dikasih penutup kanan kirinya. Ini untuk meratakan ini sangat cepat ya, sangat cepat. Nah, bisa dilihat ya hasil setelah peralon itu sangat rata ya. Kenapa tidak usah diisi air atau apa yang peralonnya? Karena kalau biasanya kalau diisi air kan sangat berat ya. Nanti kalau biasanya melewati pematang sawah galangan dia akan naik. Nah, kalau ada airnya bisa rawan patah ya. Padahal itu sudah menggunakan pipa paralon yang paling tinggi lah, seperti itu ya. Itu pipa paralonnya dia naiki sehingga lumpur langsung bisa digiring kemana yang dibutuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dinaiki lumpur dari sana yang tinggi bisa digeser ke yang paling rendah. Ini 2 kali ini ya di lahan saya menggunakan model peralon ini sangat bagus sekali ya. Hasilnya rata sama sekali ya, rata. Sana sudah selesai, sangat rata, tidak ada yang gunduk-gundukan atau apa, sangat rata. Kayak di plester bangunan saja ini nanti hasilnya. Nah, ini ya sangat rata. Jadi setelah ini tidak perlu lagi meratakan pakai garu-garu kecil, itu nggak usah ya. Ini sudah rata ya teman-teman. Apalagi nanti rencana saya tanam tabela ya, tanam benih langsung sebar. Nanti teman-teman bisa ikuti terus video saya. Kenapa saya pakai tabela sebar?
karena musim kedua ini rawan dengan asem-aseman ya. Ini lahan satunya belum di traktor, nunggu nanti setelah sana ya. Tapi yang terjadi adalah jelegorannya ini banyak sekali teman-teman, hampir full. Ini pun sebenarnya kalau saya pupuk urea ya sudah tumbuh subur ya. Nah, ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat ini padi nih teman-teman. Nah, ini padi semua, benih padi. Jadi inilah kelemahan kombi kalau sudah tua ya. Mungkin sarangannya atau apanya bocor semua ini, morat-marit seperti ini ya, hampir rata ini. Makanya hasilnya pun juga menurun kemarin. Hasilnya menurun ya, mungkin karena banyak tercecer seperti ini ya. Ini full kemarin, seperti video saya sebelumnya, ini full dengan jelegoran padi seperti ini. Nah, ini yang menarik ya, bisa dilihat teman-teman. Ini yang sudah beberapa sana sudah pada tanam. Ada yang tabela, itu sini tabela, sana tanam biasa. Ada yang sebelah sana yang tanam biasa. Itu setelah dipupuk urea Ponska, biasanya tanamannya padinya langsung merah ya, merah itu terus nggak mau tumbuh, kerdil, dan ya seperti asem-aseman. Itu sebenarnya karena efek dari ini ya, jerami ini yang belum busuk terus ditanam. Maka memang proses pembusukan jerami ini lama, kecuali kita pakai dekomposer E4 atau sejenisnya, jadi dia akan lebih cepat busuk. Tapi karena nanti ini mungkin setelah proses penggaruan selesai semua, baru saya kasih dekomposer ya, untuk mempercepat pembusukan jerami-jerami ini. Yang menarik bedanya sebar dan tanam benih langsung itu di sini teman-teman. Kita bisa lihat ini akarnya sangat putih sekali ya, berarti menandakan bahwa tanaman padi ini sangat sehat, siap menerima nutrisi apapun, pupuk kimia maupun pupuk organik yang kita berikan. Dia akan langsung subur ya. Ini padahal ini berada di atas seperti ini, atas jerami dan lain-lain. Tapi kalau sistem tanam manual itu biasanya padi yang ditanam di atas gundukan jerami biasanya warnanya merah, akarnya juga coklat ya. Dan kalau dipupuk juga warnanya merah, nggak mau tumbuh, kecuali kalau sudah tumpukan jeraminya itu dibuang, kemudian ditanam di bawahnya, itu baru tumbuh hijau. Nah, itulah efek jerami yang belum busuk itu panas. Di bawah panas, di atas dikasih pupuk kimia panas, maka dia akan merah. Ya, jadi pengalaman saya itu sebaiknya jangan terlalu cepat membajak sawah atau menanam padi setelah panen ya. Minimal dijeda sampai misalkan buat benih ya, benih itu sampai 20 hari baru diolah lahan, dikasih dekomposer dan lain-lain supaya dia cepat busuk. Itu ya. Kalau memang tidak seperti itu ya, menggunakan sistem tabela tanam benih langsung, ini jauh terhindar dari asem-aseman. Ini pengalaman yang pernah saya lakukan ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi banyak tips cara menghindari asem-aseman sebenarnya. Tapi kadang para petani itu maunya padi belum panen, masih kuning di sawah, sudah buat lahan pinian ya. Sudah buat pinian, sehingga gimana ketika panen, setelah panen besoknya langsung di traktor dan ditanam. Itu pasti efeknya akan tanahnya merah-merah ya, padinya merah-merah ketika dikasih pupuk urea. Biasanya sebelum dipupuk biasa saja, pertumbuhannya biasa saja, tapi setelah dipupuk itu pasti akan merah. Kenapa? Karena terlalu panas ya. Pupuk itu ya panas, bawah panas, jadi panas sama panas akhirnya ya tanamannya yang nggak kuat. Karena apa? Karena jerami ini kalau di bawah itu hangat sekali ya, panas sekali.
panas, jadi tanaman tidak kuat. Ya Tani, sekian sedikit tips ya cara proses penggaruan perataan lahan ya supaya rata dengan cepat, dan tadi sedikit tips tentang asem-aseman ya proses tanam. Sekian Tani, terima kasih. Yang masih belum like, subscribe, silahkan diklik tombolnya ya agar channel saya ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia mantap.